Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Luciana NPM 18060006 Prodi PGSD 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9 materi tentang langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu. Pertanyaan dari Saudari Viana. Menurut kelompok 9, metode apa yang tepat untuk diterapkan pada pembelajaran tematik terpadu kelas rendah? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Metode yang tepat untuk diterapkan pada siswa kelas rendah adalah metode ceramah dan metode eksperimen. Karena pada metode ceramah adalah metode mengajar dengan menyampaikan informasi kepada siswa. Sedangkan metode eksperimen adalah metode di mana guru dan siswa melakukan suatu percobaan sehingga pada siswa kelas rendah tidak menjadi bosan. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Viara. Coba jelaskan karakteristik pembelajaran tematik 3 saja. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab, yaitu menurut Jurnal Fenomena tahun 2012, karakteristik pembelajaran tematik yaitu yang pertama, berpusat pada siswa atau student centered. Maksudnya, dengan pembelajaran modern, siswa sebagai subjek dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung atau direct experience. Maksudnya, siswa langsung dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret. Yang ketiga, bersifat fleksibel. Maksudnya, guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya, kelompok 10, materi tentang penilaian autentik dalam pembelajaran tematik terpadu. Pertanyaan dari Saudari Nilam adalah, penilaian autentik dalam pembelajaran terpadu memiliki karakteristik. Apa kelebihan dan kekurangan dari penilaian autentik? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Keunggulan dari pembelajaran autentik, penilaian autentik yaitu yang pertama, berfokus pada keterampilan analisis dan keterpaduan penguatan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dan yang ketiga, merefleksikan keterampilan. Selanjutnya, kekurangan dari penilaian autentik adalah yang pertama, memerlukan waktu yang intensif. Yang kedua, sulit untuk dikoordinasikan. Dan yang ketiga, bersifat subjektif dalam pemberian nilai. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Novi, yaitu apa maksud dari penilaian autentik bersifat komprehensif dan holistik? Baik, di sini saya akan menjawab. Menurut Jurnal Implementasi tahun 2013, penilaian autentik yaitu yang pertama, bisa digunakan untuk formatif atau substantif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Dan yang keempat, dapat digunakan sebagai feedback. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Niken yaitu, seberapa penting penilaian autentik dalam pembelajaran tematik terpadu? Baik, di sini saya akan menjawab yaitu penting, karena dalam pembelajaran tematik terpadu, penilaian digunakan untuk pengumpulan data yang memberikan gambaran mengenai perkembangan siswa dalam proses mengajar. Selanjutnya, kelompok 11, materi tentang rasional penerapan pembelajaran tematik
dalam koridor kurikulum 2013. Pertanyaan dari Saudari Maipina yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik. Baik, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati, mengidentifikasi, dan merumuskan masalah. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Yola yaitu, jelaskan langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik. Langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik adalah terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, observing atau mengamati, yang kedua, questioning atau menanya, yang ketiga, associating atau menalar, dan yang keempat, experimenting atau mencoba, dan yang kelima, networking atau membentuk jaringan. Selanjutnya, kelompok 12, materi tentang rasional dan prosedur pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013. Pertanyaan dari Saudari Novi yaitu, dalam pembelajaran tematik terdiri atas 7 karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Sebutkan 3 saja dan jelaskan. Yang pertama, materi pembelajaran bersifat pada fakta dan fenomena. Yang kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru dan siswa. Dan yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir kritis. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Lili, yaitu, jelaskan perbedaan dari evaluasi pembelajaran tematik menggunakan portofolio dan tertulis. Baik, penilaian portofolio adalah penilaian yang menunjukkan kemajuan siswa dan dihargai sebagai hasil kerja. Sedangkan penilaian tertulis adalah penilaian untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Elita adalah, apa yang dimaksud dengan fenomena negatif yang mengemuka? Baik, saya akan mencoba menjawab, yaitu fenomena yang terjadi karena gejala sosial yang dipandang negatif yang memerlukan pandangan serius, contohnya seperti perkehalian pelajar, narkoba, dan korupsi. Selanjutnya, materi 13 mengenai praktik pembelajaran tematik terpadu dengan microteaching. Pertanyaan dari Saudari Amifta yaitu, apakah ada keunggulan dalam pembelajaran tematik terpadu dengan microteaching, dengan menggunakan microteaching? Baik, saya akan mencoba menjawab bahwa dengan menggunakan microteaching dalam pembelajaran terpadu, maka calon guru lebih terampil serta yakin dalam menjelaskan pembelajaran dan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang nyata. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Dila yaitu, apa saja langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu dalam pembelajaran microteaching? Baik, saya akan mencoba menjawab. Pelaksanaan mikro terdiri atas 2 langkah. Yang pertama yaitu membuat perencanaan dan yang kedua melaksanakan pembelajaran. Dari perencanaan misalnya membuat RPP, silabus, dan kemudian langkah pelaksanaan yaitu berupa latihan mengelola kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Hilda. Jelaskan pentingnya sebagai calon guru harus menguasai pembelajaran microteaching dan bagaimana jika tidak mempelajari microteaching. Baik, menurut saya sangat penting sebagai calon guru mempelajari microteaching karena sebagai calon guru harus dapat terampil dalam meningkatkan kemampuan
mengajar yang dimilikinya. Dan jika tidak, maka suatu tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.